Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Ibu-Ibu. Apa kita mulai saja atau bagaimana? Kita mulai saja ya. Ya. Ya, mulai saja. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Oke, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah atas rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga pada malam ini kita bisa berkumpul di majelis ini untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat insyaallah. Amin. Kemudian selawat dan salam sama-sama kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliaulah kita bisa merasakan manisnya iman. Baik, sebelumnya terima kasih kepada ibu-ibu, mbak-mbak yang sudah hadir pada malam ini, sudah meramaikan acara ini. Kemudian kepada Ustazahnya belum datang ya? Belum ini ya? Sudah Mbak, sudah. Oh, sudah. Oke. Alhamdulillah. Oke. Kemudian terima kasih kepada Ustazah yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu, dengan kami di sini. Semoga ilmu yang bermanfaat ini bisa kami aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin tema Sabila kita malam ini melanjutkan Sabila yang 2 minggu yang lalu ya. Nah, jadi ini tema malam ini Tadabbur Al-Fatihah dari surat 2 sampai 4. Jadi lanjutan dari yang sebelumnya. Dan sebelum kita mulai ke acara inti kita, sebaiknya kita baca dulu lantunan ayat suci dan bisa membuat acara kita lebih berkah malam ini. Baik, kepada Mbak Weni kami persilahkan untuk membaca ayat suci Al-Quran. Kepada Mbak Weni kami persilahkan. Mbak Weni? Baik, terima kasih Mbak Ipa. Assalamualaikum wabarakatuh. Keterangan surah Al-Maidah ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaika kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul azim. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran
yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Weni atas lantunan ayat sucinya. Kemudian sebelum kita masuk ke kajian inti kita, mohon izin Ustazah, saya bacakan dulu profilnya. Jadi nama lengkap dari Ustazahnya, Ustazah Triana Lutfiah, LC.MAG. Kemudian profil beliau, ibu rumah tangga, seorang mahasiswi doktoral, IAT, IIQ Jakarta. Kemudian beliau juga dosen STAI Al-Qudwah Depok. Kemudian beliau juga seorang pengajar Al-Quran dan ulum syariah. Kemudian founder Madrasatul Quran Ciganjur. Kemudian Daya sertifikasi Kemenak MU Ad-Dai. Kemudian beliau juga ada amanah di dakwah sebagai mudir Madrasatul Quran Ciganjur, wajih Majelis Taklim Umum dan Perkantoran, kemudian sebagai Kepala Sekolah SD Al-Quran MQ Ciganjur, kemudian juga sebagai Ketua Korps Daiyah Muslimah PPP Himpunan Dai Muda Indonesia. Kemudian mengenai pendidikan beliau kandidat doktor ilmu Al-Quran dan tafsir IIQ Jakarta. Kemudian Khirijah Jamiyah Tibyan untuk Qiraat Saba'ah Universitas Ummul Quran Makkah. Kemudian Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir IIQ Jakarta. Kemudian Bachelor Syariah Universitas Imam Muhammad Ibnu Saud Cabang Indonesia. Jadi Ustazah Lutfiah ini memang fokusnya sekolahnya itu memang fokus di Al-Quran. Di sini juga ada tafsir Al-Quran dan tafsir IIQ. Baik, sebelumnya kita sudah membahas tentang Al-Fatihah di 2 minggu yang lalu. Mungkin untuk sedikit review kita, sebelumnya Ustazah Lutfiah juga sudah sharing ya ke kita tentang surah Al-Fatihah, bahwa surah Al-Fatihah ini adalah kita baca 17 kali sehari, kemudian dia juga syarat sahnya salat, kemudian Al-Fatihah ini merupakan dialog kita dengan Allah. Nah, jadi ketika kita membaca surah Al-Fatihah, kita harus membacanya dengan detail, dengan benar, tidak karena tidak boleh ada kesalahan di dalamnya, karena itu bisa mengurangi sahnya salat kita. Mungkin kemudian Al-Fatihah itu juga sebagai syifa, sebagai obat gitu ya. Ya mungkin untuk lebih rincinya lagi, untuk lebih detailnya lagi, kita mungkin akan sama-sama kita dengar dari Ustazah langsung, Ustazah Lutfiah. Baik Ustazah, kepada Ustazah kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak. Jazakillah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanatina yafqahu qawlana. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin ya rabbal alamin. Akhwati fillah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya di Sabtu ini.
Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah sehat. Ya, ini mohon doa kalau yang di sini kami sedang diuji lagi pada sakit nih anak-anak, batuk-batuk ya. Ini juga mungkin mohon maaf kalau suara saya terdengar agak berat ya. Dan kalau seandainya agak kecil atau gimana karena memang lagi agak kurang enak di tenggorokan ya. Mohon doa. Yang bayi juga lagi agak-agak demam karena flu. Nanti mungkin kalau rewel saya izin ya jadi sambilan nenangin bayi ya, atau mungkin nanti ngasih bayi gitu ya, nanti mungkin saya izin off cam dulu gitu ya, tapi sambil kita lanjutkan ya. Jadi memang semoga sih nggak rewel ya, tadi udah dikondisikan. Baik, malam ini kita masih membahas tentang tadabbur suratul Fatihah ya. Jadi sudah dibahas sedikit, di review ya, terkait apa saja yang sudah kita bahas kemarin. Jadi betul adanya tadabbur al-Fatihah ini menjadi sangat penting ya. Sangat penting untuk bisa kita pelajari. Karena memang momentum membaca surat al-Fatihah itu sangat sayang ya, kalau harus dilewatkan begitu saja. Ya, sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa ini adalah munajat khusus kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana setiap ayat yang kita baca itu kita berdialog sesungguhnya dengan Allah. Dan Allah pun membalas ya, apa yang kita bacakan. Dan dengan begitu, maka yang Allah berikan kemudian adalah bentuk janji Allah bahwa di abdi masa'al, bagi hambaku ini apapun yang dia minta. Maka ini sangat luar biasa gitu. Kita punya kesempatan besar setiap hari minimal 17 kali ya kalau kita punya hajat untuk bisa kita langitkan. Seperti apa nanti setiap ayatnya, kemarin kita sudah bahas Al-Fatihah dari Al-Isti'adzah dan juga ayat yang pertama. Hari ini insya Allah kita akan teruskan ayat yang kedua sampai keempat ya. Nah, sama untuk bacaannya ya, kita semua sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, jangan sampai keliru huruf-hurufnya. Alhamdu. Huruf H di situ ya. Bukan alhamdu misalnya, bukan juga alhamdu ya, bukan alhamdu atau alhamdu bukan, atau alhamdu. Nah ini biasa kesalahan yang terjadi ya, nggak apa-apa ya, saya pas sedikit ya tentang ini. Jadi kesalahan yang biasa terjadi yang mungkin tidak disadari, misalnya baca alhamdu atau alhamdu. Yang betul adalah alhamdu pakai H. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salam berikutnya di huruf Ain. Rabbil Alamin. Jangan sampai dibaca Rabbil Alamin. Kalau pakai Hamzah, nanti akan berbeda artinya. Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi kalaupun bacaan cepat, juga tetap harus dijaga tajwidnya. Kesalahan yang biasa terjadi kalau dibaca cepat, mat yang di akhirnya mat arif sukunnya hilang. Bisa orang baca cepat atau anak-anak baca cepat biasanya baca Alhamdulillahirabbil alamin, Rabbil alamin. Nah itu salah. Kalau dibaca kayak gitu jadi nggak ada panjang ya, harusnya panjang. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tetap panjang. Ya ini beberapa kesalahan yang biasa mungkin dilakukan tidak sengaja atau tidak sadar, harus diperhatikan ya, tidak boleh salah. Alhamdulillahi, alhamdu apa artinya alhamdu? As-sana'u bil jamil ala jihati ta'zim wa tabjil. Jadi alhamdu ini adalah bentuk pujian. Bentuk pujian yang kita berikan hanya khusus kepada Allah ya, biasanya ini kalimat ini atas dasar pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, biasa kalau terjemahkan segala puji gitu ya. Jadi bentuk asana, pujian yang kita berikan dengan segala macam keindahannya, ya, kebaikannya atas dasar karena bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan alhamdu ini artinya adalah as-sana'ul kamil. Dia adalah bentuk pujian yang sempurna. Ya, sempurna, menyeluruh, komprehensif ya.
Itu alhamdu. Nah, alif lamnya disebutkan listighraqil jins. Alhamdu kan ada alif lamnya ya. Apa fungsi al di situ? Itu konsekuensinya adalah maka pujian ini sudah meliputi segala sesuatu. Meliputi segala hal. Dengan adanya alif lam tadi itu. Maka dalam terjemahannya diterjemahkan segala puji. Artinya semua puji, keseluruhan pujian. Ya, itu lillahi, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lebih lanjut disebutkan oleh Ibnu Al-Qurtubi bahwa ada sedikit perbedaan dengan asyukur. Kalau dalam bahasa Arab ya, ucapan terima kasih ya, syukur itu ada kalanya alhamdu sama ada kata asyukru. Syukran gitu ya, bentuk terima kasih kan, itu bentuk syukur ya, terima kasih, syukran, asyukru. Apa bedanya? Menurut Al-Qurtubi beliau menyebutkan alhamdu a'ammu minasyukri. Jadi kalau alhamdu itu lebih luas, lebih umum daripada asyukur. Lebih lanjut beliau menyebutkan di antara perbedaannya lagi adalah kalau asyukru bentuk syukur, bentuk ucapan terima kasih, atau mungkin itu bentuk pujian gitu ya, yang diberikan setelah adanya perbuatan baik dari seseorang. Itu asyukru. Jadi misalnya orang ngasih kita hadiah, kita ucapan syukran, ya syukran, asykuruki. Jadi lafaz syukur itu setelah adanya kebaikan yang kita terima, kita mengucapkan lafaz syukur itu. Tapi kalau alhamdu itu nggak ada embel-embel. Ya, alhamdu bentuk pujian ya, ungkapan rasa syukur yang kita berikan kepada Allah itu sejatinya tidak menunggu adanya kebaikan dulu yang kita terima. Ya, jadi kalaupun misalnya makanya kita punya statement kadang alhamdu ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Atas kondisi apapun kita mengucapkan alhamdulillah. Karena kita tidak perlu menunggu sesuatu dulu kita dapat, baru kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kenapa seperti itu ya? Karena seperti kita tahu bahwa sesungguhnya rahmahnya Allah itu, anugerahnya Allah itu sudah banyak kita dapatkan. Jadi sudah sepantasnya atas pengagungan kita kepada Allah, ya, agungan Allah, rahmahnya Allah atas kita, maka kita mengucapkan alhamdulillah. Ya, tanpa harus menunggu kita mendapatkan nikmat-nikmat yang mungkin yang besar di mata kita gitu ya. Atau rezeki nomplok di mata kita dan segala macam. Tanpa harus menunggu itu, kita sudah sepatutnya mengucapkan alhamdulillah. Maka kata alhamdulillah ya, tidak harus berkaitan dengan kebaikan atau kenikmatan yang kita terima dulu. Ya, karena ini merupakan bentuk pengagungan kita kepada Allah. Yang memang Allah itu sudah memberikan keluasan nikmat, keluasan anugerah ya, rahmahnya kepada kita. Lebih lanjut lagi, kata-kata alhamdulillah karena mencakup semua pujian, maka para ulama juga memberikan ada beberapa kategori pujian. Yang sejatinya pujian itu semuanya kembali hanya milik Allah. Apa saja itu pujiannya? Yaitu ketika Allah memuji pada diri Allah sendiri. Nah, seperti misalnya Allah menyampaikan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ini kan firman-Nya Allah ya. Allah yang mengucapkan sendiri pujian atas dirinya sendiri. Ya, atau misalnya Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah yang sudah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa misalnya. Nah, ini juga bentuk pujian dari Allah untuk Allah sendiri. Maka kembalinya adalah kepada Allah. Alhamdulillah. Hanya kepada Allah. Atau bentuk pujian Allah memuji makhluknya. Seperti misalnya Allah memuji Rasulullah SAW di surat Al-Qalam dengan menyebutkan wa innaka la'ala khuluqin 'azim.
Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad itu adalah orang yang mempunyai budi pekerti yang luhur. Jadi Allah memuji makhluknya yaitu Nabiullah Muhammad. Maka sejatinya pujian semacam ini itu juga kembali menjadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makna dari alhamdulillah, pujian ini menjadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kemudian kita sebagai makhluk memuji kepada Allah sebagai Al-Khaliq. Ya. Kita mengucap alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ya. Jadi kita memuji Allah, ya itu kembali milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau yang keempat, bahkan manusia memuji manusia yang lain. Makhluk memuji makhluk yang lain. Maka sejatinya pujian itu juga kembali menjadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya misalnya, Insya Allah gitu ya, cantik banget sih hari ini misalnya gitu ya. Ini Masya Allah selamat ya, pintar banget sih. Apapun itulah pujian yang datang ya. Dari makhluk ke makhluk yang lain. Dan maka jangan kegeeran. Maka ini menjadi hikmahnya. Hikmah dibalik alhamdulillah. Kita diajarkan oleh Allah bahwa diingatkan. Segala puji itu milik Allah loh ya. Hikmahnya salah satunya adalah kita agar tidak masuk dalam hati kita penyakit ujub bangga diri. Atau takabur menjadi sombong. Ya. GR dan segala macamnya. Ketika misalnya kita melihat ada kesempurnaan atau kebaikan dalam kita. Dalam diri kita. Maka diingatin. Ya. Senang boleh lah, senang kalau misalnya kita dapat sesuatu, ya bersyukur apa. Tapi ingat, jangan sampai menjadi ujub, sombong, ya, GR yang berlebihan, yang akan merusak hati. Diingatkan bahwa ketika kita memuji diri kita sendiri, kan kita boleh ya memuji diri kita sendiri, kan katanya bagian dari apa namanya, yang membahagiakan diri sendiri kan, apa tuh istilahnya yang kekiniannya itu kan, berterima kasih pada diri sendiri, ya kan. Mengagumi diri sendiri itu kan perlu biar sehat atau sehat mentalnya katanya. Boleh, tapi hati-hati. Jangan lupa kita diajarkan alhamdulillah. Pujian yang kita berikan untuk diri kita sejatinya itu kembalinya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika kita menerima pujian dari orang lain. Ya, kita ingatkan bahwa oh ya pujian itu hanya kembali kepada Allah. Agar kita tidak menjadi manusia yang sombong, tidak menjadi manusia yang ujub. Nah, itu. Karena setan akan pintar sekali tuh, ya, masuk tuh lewat celah-celah itu, ya, kita merasa lebih di antara yang lain dan segala macamnya itu. Maka diingatkan alhamdulillah, segala pujian apapun itu bentuknya, itu sejatinya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena la haula wala quwata illa billah, tidak akan ada satu capaian yang bisa kita raih. Dan tidak ada satu hasil yang bisa kita dapatkan kecuali itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu hikmah dari alhamdulillah. Kemudian yang selanjutnya Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuhan semesta alam. Oh, terjemahnya hanya itu aja. Tapi kalau kita melihat dan tadabburi tafsirnya, Masya Allah luar biasa. Rabbul Alamin, Rabbil Alamin terdiri dari dua kata. Yang pertama Rabbun, dan yang kedua Al-Alamin. Ya, Rabb di sini kalau diartikan terjemah sebenarnya Tuhan, udah gitu aja Tuhan. Nah, coba kalau saya tanya sekarang makna Tuhan, yang teman-teman semuanya pahami apa? Boleh satu dua orang coba, yang kepikiran aja tuh. Dengan kalau apa ya? Rabbun itu artinya Tuhan. Nah, Tuhan itu apa? Nah, coba silakan. Dua orang mungkin yang ada di benaknya aja, yang ada di pikirannya aja. Ketika disebutkan kata-kata Tuhan, apa yang terlintas? Tuhan itu pencipta semesta. Tuhan adalah yang menciptakan semesta. Yang lain, silakan. Yang terpikirkan aja. Yang lain mungkin ada yang mau ini? Apa yang ada dalam benak kita ketika kita menyebut nama Tuhan? Ada yang mau ini? Tuhan itu untuk sebutan dari semua agama, sedangkan kalau dari Islam kan kita menyebutnya Allah gitu. Nggak tahu yang ini ya Ustaz. Nah itu masih umum gitu ya, maksudnya ya, masih umum. Bisa saja semua orang yang Tuhan itu beda-beda, ya.
menyebutkan secara spesifik Tuhannya adalah Allah. Ya, itu hanya beberapa yang mungkin terlintas dalam pikiran kita ya arti Tuhan. Dalam bahasa Arab, Rabbun itu mempunyai arti yang sangat banyak ya, dan sangat luas. Sehingga nanti kita akan tahu hikmahnya, kenapa ketika di alam kubur kita ditanya, ya bukan man ilahu. Karena kata Tuhan, sama-sama terjemah Tuhan nih, dalam bahasa Arab itu ada Rabbun, ada ilah. Kan la ilaha illallah apa terjemahnya? Tidak ada Tuhan, ya kan? Yang berhak disembah kecuali Allah. Tuhan juga ya diterjemahkan ya kan? Tapi kalimat diksinya adalah ilah. Di sini Rabbil Alamin sama diterjemahkannya Tuhan juga. Tapi diksinya adalah Rabbun. Nah, itu nanti kita tahu nih bedanya. Ya, dan kenapa hikmahnya ketika di alam kubur kita ditanyanya man Rabbu, bukan man ilahu. Jadi Rabbun di sini dalam arti bahasa itu dia adalah bentuk masdar. Jadi kalau bahasa Arab itu ada bentukan kata ya, dari kata kerja yang lampau nanti kalau kata kerja sekarang dia berubah bentuknya, kalau kemudian dia jadi noun misalnya kalau di bahasa Inggris ya, kata benda nanti dia berubah lagi bentuknya, nanti kalau dia menjadi subjek berubah lagi bentuknya, akar kata yang sama tuh. Kalau dia nanti jadi objek berubah lagi bentuknya, jadi kata kerja berubah lagi bentuknya, kayak gitu ya. Kalau mungkin ada yang pernah belajar bahasa Arab kan gitu. Rabbun ini bentuk masdar, isim masdar, artinya adalah tarbiyah. At-tarbiyah. Secara bahasa Rabbun itu punya makna tarbiyah. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya tarbiyah itu diartikan bebas pendidikan, biasanya begitu. Ya, padahal ya artinya sih tidak cukup hanya itu ya. Artinya apa? Tarbiyah itu artinya adalah islah syu'unil ghair wa ri'ayati amri. Dalam bahasa tarbiyah itu yang tadi, yang semakna dengan Rabbun tadi, itu artinya adalah memperbaiki semua urusan dan memeliharanya. Artinya secara bahasa, Rabbun di sini dia punya filosofi arti adalah zat yang memelihara. Jadi dia tidak hanya menciptakan ya, lebih dari itu. Lebih dari itu, memelihara ya. Kemudian mengatur ya. Islah itu berarti membenarkan, maksudnya membenarkan di sini tuh benar-benar dijadiin benar gitu ya, mengatur, mengayomi dan segala macamnya. Ya. Menyempurnakan pemeliharaannya. Ya, itu mana secara bahasa. Ya. Maka secara istilah ada juga yang menyebutkan mudabbir li khalqi. Rabb juga yang tadi masdar dari tarbiyah atau semakna dengan tarbiyah, artinya yang lain adalah ya, yang mengatur. Tadi kan memelihara gitu ya, memelihara, memperbaiki. Kemudian arti yang lain adalah mengatur makhluknya. Maka filosofinya secara bahasa, kalau kita mengakui Tuhan Allah itu sebagai Tuhan kita, Rabb kita, maka kita harus siap diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu konsekuensinya. Karena Rabb di sini itu artinya adalah mudabbir. Ya. Kemudian berarti murabbi. Allah itu murabbihim. Rabbil alamin berarti Allah Rabbil murabbihim. Jadi Allah yang mentarbiyah, apa mentarbiyah itu ya? Kayak orang tua. Orang tua itu kan dia murabbi ya. Yang mengasuh, mendampingi, ngurusin semua urusan anak-anaknya, menjamin keselamatannya, keamanannya, memenuhi semua kebutuhannya, itu kan murabbi semua. Gitu ya. Kemudian selain itu, Rabbun itu juga diartikan penguasa yang memiliki, ya, yang menjadi tuan yang harus ditaati, pemilik, ya itu juga berarti Rabb. Dan secara istilah, secara spesifik yang dimaksudkan di sini tentu adalah karena zat itu yang menciptakan, dia yang memelihara, dia yang mengatur, dia yang memiliki, dia yang menjamin,
dia yang mengayomi, memberi rasa aman, semuanya tadi karena makna yang tadi, maka dia adalah zat yang al-ma'bud, yang berhak untuk disembah. Ya. Secara khusus lagi atau lebih spesifik lagi, kalau dijadikan lebih ringkas, maka makna Rabb itu ada 3 yang mewakili makna Rabb. Yang pertama adalah Al-Khaliq. Ketika kita mengatakan bahwa kita mengimani bahwa Allah adalah Rabb kita, maka kita beriman atau mengimani bahwa Allah itu yang maha menciptakan kita. Ya, maha menciptakan kita. Maka konsekuensinya kita akan memahami bahwa karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang paling tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, kan gitu. Allah yang paling tahu gimana kita. Allah yang paling tahu baik buruknya kita. Ya. Sehingga dengan pengetahuan itu atau keyakinan itu, kita akan menjadi hamba yang taat sama Allah. Ketika diatur, ketika dikasih tahu, kamu jangan ini, harus ini. Kita langsung taat. Karena kita meyakini Allah Rabb kita yang menciptakan, Allah yang paling tahu mana yang baik, mana yang benar, maka kita ikuti semua yang Allah sampaikan. Makna yang kedua, Al-Malik. Allah sebagai Rabb itu Al-Malik, yang maha merajai, menguasai kita. Ya, karena dia raja, maka kewajiban kita hanya bisa taat sama Allah. Ya, yang maha menguasai, ya, menguasai rezeki kita, menjamin rezeki kita dan lain sebagainya, gitu ya. Al-Malik. Maka karena Allah yang menguasai kita, menjadi raja kita, Allah akan meminta pertanggungjawaban sama kita. Nah, itu yang juga nanti harus kita persiapkan ya ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Ar-Raziq. Ketika kita mengimani bahwa Allah adalah zat Tuhan kita, yang menciptakan, menguasai. Yang ketiga, maka kita juga mengimani Allah lah yang menjamin rezeki kita. Ya. Jadi kita tahu bahwa kita tidak akan mungkin terlantar apapun kondisinya. Yang penting kita berusaha. Allah pasti menjamin rezeki kita. Bagaimana tidak, bayi yang dalam kandungan aja nyampe rezekinya. Ya kan? Ya, dengan cara Allah sendiri gitu. Ya, tanpa kalau mungkin kita pikir ya kok bisa ya. Gimana dia makan ya segala macam. Ya Allah Subhanahu udah atur. Ya, cicak yang nemplok di dinding aja makanannya terbang semua ya bisa makan. Kan enggak logis ya. Ini binatangnya nempel di dinding. Makanannya kayak laron, gitu kan, terbang, nyamuk juga terbang, lalat terbang semua tuh. Gimana cara dia makan coba? Kan nggak bakal ketemu sebenarnya. Tapi karena Allah Ar-Raziq yang menciptakan, menjamin, menguasai, menjamin rezekinya, nyampe aja bisa makan cicaknya dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka kata Rabb ini mempunyai konsekuensi besar kalau kita tadabburi. Konsekuensinya tadi, maka kita menjadi hamba harus yang taat, patuh dengan supaya diperintahkan, mematuhi semua larangannya nggak kita langgar, ya. Kita hanya menyembah kepada Allah karena Allah yang menjamin kita, menguasai kita, menciptakan kita, dan lain sebagainya. Maka dengan begitu, logislah ketika nanti di alam kubur yang ditanya kepada kita, man rabbuk. Itu artinya kita ditanya, siapa yang menciptakan kamu? Siapa yang menguasai kamu? Siapa yang memberikan kamu rezeki? Dengan begitu kita udah dikunci, kita udah nggak bisa nyelak sana sini lagi. Karena kita sudah dikunci dari segala penjuru atau segala sisi. Ya. Kemudian Rabbul Alamin. Ya. Al-Alamin. Kenapa tadi saya bilang jangan salah sebut? Karena al-alamin ini artinya alamin itu jamak, ya, kata jamak dari alam. Jadi kata tunggalnya alamun. Ya, bisa diartikan alam semesta atau alam ya. Jamaknya alamin. Kenapa dia disebut alamin? Kok banyak? Kok katanya banyak gitu ya, memakai kata-kata yang bentuk jamak. Kenapa enggak Rabbul Alam aja?
Kan alam itu juga kita tahu ya, namanya alam ya banyak kan isinya gitu. Sudah cukup lah, bahasanya sudah cukup gitu. Kenapa redaksinya pakai bentuk jamak alamin? Dalam beberapa tafsir, salah satunya di tafsir Jalalain ya, yang simpel dan mudah itu disebutkan karena di situ mencakup semua alam. Alam manusia, alam jin, alam malaikat. Nah, itu semuanya. Jadi Allah itu Tuhan seluruh alam. Alam manusia, alam jin, alam malaikat, alam binatang. Ya. Atau ada juga yang menyebutkan alam ruh, alam dunia, ya, alam barzakh. Setelah kematian itu alam barzakh kan. Kemudian alam akhir. Ya, ketika dibangkitkan dari kiamat kita masuk dunia lain, yaitu alam akhirat. Tapi apapun itu berarti memang hanya Allah satu-satunya yang Rabb dari semua alam itu. Tidak ada yang lain. Di sini memberikan kita hikmah bahwa ternyata kekuasaan Allah luar biasa, tidak terbatas, gitu ya, dan mencakup semuanya. Maka pantaslah ya ketika Allah menantang orang-orang kafir atau orang-orang yang durhaka, ketika mereka takut akan kematian, mereka mau lari dari kematian, kata Allah, lari aja sana kalau bisa. Tapi sesungguhnya kalian gak akan pernah bisa lari. Kenapa ya? Karena Allah Rabbul Alamin. Mau lari kemana? Ya, bahkan misalnya sependek-pendeknya orang berpikir ingin selesai dari hidup masalah kehidupan dunia, dia bundil misalnya gitu ya, masuk ke alam kematian, ada Allah juga di situ, nggak akan bisa lari. Mau lari kemana? Nggak bisa, ya, karena Allah Rabbul Alam. Satu-satunya tempat kita berlari itu hanya lari mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Rabbul Alamin. Nah, kalau diartikan, kalau dibacanya beda, nggak pakai ain, dibaca pakai hamzah, Rabbul Alamin. Alamun itu artinya sakit, penyakit. Kan jauh tuh artinya ya. Nah, maka jangan sampai salah, ya. Maka jangan sampai salah mengartikan, ya. Membacanya jangan salah. Salah baca hurufnya, maka dia salah arti. Ibnu Abbas juga menyampaikan, mentafsirkan alamin, beliau menyebutkan Rabbul Alamin itu adalah Rabbul Insi wal Jinni wal Malaik. Disebutkan Rabbnya alam itu adalah alam jin, alam manusia, dan juga alam malaikat. Bahkan Al-Farra dan Abu Ubaidah yang menjelaskan tafsirnya, salah satunya selain alam manusia, alam jin, alam malaikat, yang dimaksudkan di situ juga adalah alam syaitan. Ya, alam syayatin, iblis, setan, dan sebagainya. Ya. Maka sesungguhnya semuanya, alam binatang, tumbuhan, dan segala macamnya, baik yang makhluk hidup maupun makhluk yang mati, semuanya itu ada dalam kekuasaan Allah SWT, karena Allah lah Rabbul Alamin. Baik, ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Sama ya, kesalahan yang biasa terjadi yang harus dihati-hati adalah pengucapan huruf haknya. Kadang-kadang ada yang Ar-Rahmanir Rahim. Harusnya Rahim dibaca Rahim. Atau dibaca hak. Ar-Rahmanir Rahim. Makanya hak salah. Hak Ar-Rahmanir Rahim. Kalau yang belum bisa, Ustazah ya harus latihan 20 kali setiap hari. Ha, hai. Diawali dengan itu aja, disisakan dulu. Ha, hai. Ru. Ah, ha. Ih, hai. Dia ada di tengah tenggorokannya. Bersih dia bunyinya. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Di sini Allah menyebutkan sifatnya. Jadi setelah Allah menyebutkan tadi kekuasaannya, gitu ya, menyebutkan bahwa segala puji itu hanya milik aku ya, kata Allah.
Kenapa? Karena aku adalah Rabb semua alam semesta. Itu kayak kita dihadapkan pada seseorang yang sedang menegaskan kekuasaannya. Ya kan? Ya. Sedang mengingatkan kita kepada kekuasaannya, kebesarannya, luasnya, jangkauannya gitu. Maka apa yang kita rasakan? Maka sebagai seorang hamba kita langsung merasa ciut biasanya. Ya apalah kita gitu ya, langsung ciut tuh kita. Maka indahnya firman-Nya Allah, setelah itu Allah merangkul kembali kita. Agar kita menjadi hamba yang kemudian tidak takut ya, tidak menciut, tidak putus harapan. Allah sampaikan bahwa selain itu aku ini Ar-Rahmanir Rahim. Yang maha pemurah, lagi maha penyayang. Allah gitu ya. Lalu Allah mendekat lagi tuh kepada kita. Seolah-olah Allah mendekat kita, merangkul kita. Nah, tenang, jangan takut gitu ya. Aku ini maha baik, aku ini maha sayang, dan segala macam. Ar-Rahmanir Rahim ini adalah dua nama dari nama-nama Allah. Yang dua kata ini diambil dari kosakata Ar-Rahmah. Ya, dari kata-kata Ar-Rahmah. Yang berarti bebasnya kasih sayang. Ya. Kemudian apa yang membedakan? Para ulama beberapa ada yang menyebutkan kalau Ar-Rahman ya itu adalah yang memberikan kasih sayangnya secara umum ketika di dunia, baik kepada orang yang taat maupun tidak, orang yang muslim maupun kafir, semua makhluknya mendapatkan rahmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau yang durhaka atau tidak, semua sama-sama bisa menikmati udara, ya, bisa menikmati kesehatan, masih bisa menikmati hangatnya cahaya matahari, bisa menikmati sejuknya hembusan angin, semua orang. Ya. Bahkan makhluk hidup yang lain juga mendapatkan rahmat ini. Ini disebut dengan Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim, ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang khusus diberikan hanya untuk orang-orang yang mukmin. Nanti ketika di hari kiamat. Ya, di hari kiamat, di hari akhir, Allah sudah nggak lagi tuh memberikan rahmahnya seperti di dunia. Kalau di dunia ini semua orang bisa mendapatkan tempat berteduh, tapi tidak nanti di akhirat. Ar-Rahimnya Allah, rahmat itu hanya diberikan kepada orang yang mukmin. Hanya ada dalam sebuah hadis kan hanya ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan arsy-Nya Allah. Ketika semua manusia terpapar panasnya sinar matahari yang sedang didekatkan sedekat 1 mil. Gitu ya. Dan masih banyak lagi tuh rahmah-rahmah Allah, pertolongan Allah yang secara khusus Allah berikan hanya kepada hamba-hamba yang terpilih. Nah, rahmah yang seperti ini itulah yang kemudian ya dimaksudkan dengan Ar-Rahim. Dua-duanya ini adalah sama-sama bentuk mubalaghah. Mubalaghah itu apa? Saking seringnya memberikan rahmah, itu mubalaghah. Saking besarnya rahmahnya, saking luar biasanya. Nah, maka disebut dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Itu adalah bentukan kata yang artinya adalah menunjukkan bahwa Allah ini banyak sekali. Sudah sangat luar biasa, tidak terhingga, tidak terhitung ya, seperti yang Allah sampaikan sendiri. Apabila kamu hendak menghitung dengan Allah, la tuhsuha. Kamu tidak akan pernah bisa menghitungnya. Ya, karena sifat Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Imam Al-Qurtubi menyebutkan dalam tafsirnya, menurut beliau menyampaikan bahwa para ulama kebanyakan juga menyampaikan bahwa sifat Ar-Rahman ini hanya dikhususkan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka ini juga sering Allah pakai ya sifat Ar-Rahman ini
di beberapa ayat-ayatnya. Seperti misalnya Allah berfirman, "Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman." Katakan, mintalah kepada Allah atau mintalah kepada Ar-Rahman. Itu Allah zat yang maha memberikan kemurahan, ya, yang maha pengasih, ya, maha penyayang. Dari ayat ini kita mendapatkan hikmah bahwa Allah SWT dalam surat Al-Fatihah sudah menegaskan bahwa Allah adalah zat yang mau bagaimanapun kondisi kita, ya, kita tidak akan pernah berpaling kepada Allah, dan jangan sampai berpaling. Kenapa? Karena Allah punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka Allah berpesan jangan sampai berputus asa, ya, jangan sampai berputus asa an rauhillah, dari rahmahnya Allah. Kenapa? Karena rahmahnya Allah itu tidak terhingga, tidak terbatas. Allah punya Ar-Rahman dan Allah punya Ar-Rahim. Yang terakhir ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Setelah tadi kita dibawa dekat, ya, kepada Allah SWT, Allah ingatkan lagi. Walaupun kalian tahu bahasa gitu, ya, bahwa aku adalah zat yang maha penyayang. Suka kita biasanya ngegampangin. Biar ini Allah kan maha penyayang ini, sekarang dosa juga tadi ampuni, kan gitu. Akhirnya kemudian kita tasahul tuh. Kita kemudian menyepelekan urusan. Sehingga hal-hal yang itu berat sebenarnya kita anggap sepele. Baik dalam urusan ibadah maupun muamalah. Nggak apa-apa, bohong-bohong dikit ini, Allah juga tahu, kan Allah penyayang. Kayak gitu tuh yang Allah nggak demen. Makanya Allah langsung kasih di ayat berikutnya, Maliki Yaumiddin. Walaupun Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ingat, Malik Yaumiddin, Allah ini yang merajai hari pembalasan. Menguasai hari pembalasan. Ad-din artinya yaumul jaza wal hisab. Hari pembalasan dan diperhitungkannya, ya, semua perbuatan-perbuatan kita. Mas, cari HP dong, enggak sih. Yang menguasai, yang merajai itu artinya kita nggak akan bisa lari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, jangan sekali-kali kemudian kita menganggap enteng atau menganggap sepele. Bentar ya, izin ngecas HP dulu sebentar. Oh, siap, Ustazah, siap. Ya, jadi walaupun Allah punya Ar-Rahman Ar-Rahim, kita mesti ingat, ya, kalau kita tidak benar-benar menjadi hamba yang Allah pilih, kita nggak akan bisa terselamatkan nanti di hari pembalasan. Maka Rasulullah SAW nyambung kepada surah Al-Insyiqaq, Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidah Aisyah. Apa yang Rasulullah sampaikan? Celakalah orang-orang yang nanti dihisab. Begitu kata Rasulullah. Kemudian Sayyidah Aisyah bertanya, kenapa celaka? Bukankah Allah berfirman, fa'amma man utiya kitabahu biyamin, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kenapa kita harus takut? Kan Allah udah bilang, barang siapa yang Allah berikan kitabnya nanti dari kiamat dengan tangan kanan, maka dia akan diringankan hisabnya. Kata Aisyah gitu. Tapi kenapa kok Anda mengatakan setiap orang yang dihisab dia pasti celaka? Maka Rasulullah menjawab, dzalikal ar. Yang dimaksudkan di ayat itu, hisab yang diringankan itu kalau dia hanya diperlihatkan saja tuh amalan perbuatannya, maka itu ringan bagi dia. Tapi barang siapa ketika nanti dia dihisab, kemudian dia berargumentasi di hadapan Allah, maka sungguh nanti dia akan celaka. Maka kemudian nyambung dengan riwayat hadis yang menjelaskan tentang bagaimana model
orang ketika nanti dihisab, ya, di hari pembalasan, Malik Yaumiddin. Bagaimana Allah sudah benar-benar menguasai dan hanya Allah yang punya aturan. Ya, semuanya terserah Allah. Apa maunya Allah, ya udah Allah yang punya kuasa. Maka disebutkan ketika orang-orang mukmin atau ketika orang-orang mukmin, ya, dia dihisab, nanti dia akan dipanggil fulana binti fulana. Karena Allah sayang sama nih orang, maka Allah berikan dia rahmah. Rahmah yang pertama tuh. Apa rahmah yang pertama? Allah tutupkan tabir. Diturunkan tuh tabir penghalang. Sehingga manusia yang dari mulai zaman pertama sampai zaman akhir, mereka tidak akan bisa melihat persidangan orang tadi. Jadi artinya Allah menutupi aibnya. Gitu ya, Allah itu ditutupi aibnya oleh Allah SWT. Karena Allah sayang. Sifat ar-rahimnya muncul tuh ya. Jadi hanya dia dan Allah saja yang tahu. Maka kemudian disebutkan oleh Rasulullah, maka kemudian diperlihatkan, ini namanya al-ard. Proses yang pertama jadi diperlihatkan semua yang dia lakukan. Mulai dari dia dilahirkan sampai meninggal, dari mulai hal yang paling kecil sampai paling besar. Tidak ada satupun yang ditinggal. Bahkan semua kelalaian, semua dosa, semua maksiat, kan tidak ada orang yang bersih ya dari dosa. Karena kita adalah manusia. Sampai kata Rasulullah, sampai kemudian hamba tersebut merasa terhina, merasa takut, nggak punya muka lagi di depan Allah karena melihat perbuatan-perbuatannya, pelanggaran-pelanggarannya. Yang tahu cuma dia sama Allah aja. Ya di dunia dia tutupin, di akhirat alhamdulillah ditutupin sama Allah, sehingga orang lain nggak bisa nyaksiin. Tapi dengan begitu dia sudah cukup terguncang, terhina, tertunduk, takut akan siksa Allah dan merasa nggak akan selamat di dalam pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di saat terpuruknya hamba ini, karena dia melihat dosa-dosanya yang diperlihatkan, tidak ada satupun yang ditinggal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua diperlihatkan, ditontonkan dan segala macamnya, ya. Maka kemudian Allah berikan rahmah yang kedua untuk dia. Apa itu? Allah kemudian kata Rasulullah mendekat kepadanya dan kemudian berbisik kepadanya. Pada hari ini aku hapuskan semua dosamu dan aku maafkan. Baru tuh, ya, baru hamba yang mukmin tadi bisa tersenyum lagi. Baru dia merasakan kesenangan, kegembiraan setelah mendengarkan bahwa Allah sudah mengampuni semua dosa-dosanya. Ya, bisa dibayangkan ya, seperti anak kecil yang mendapatkan rapot yang bagus gitu ya, yang seneng gitu ya, ketika dia melakukan kesalahan, takut diomelin, takut dimarahin, tapi ketika orang tuanya nggak marahin, nggak ngomelin, itu seneng tuh dia. Nah, begitulah perasaannya. Maka disebutkan dalam Al-Quran, maka dia kemudian kembali ya kepada keluarganya masruro, dalam kondisi yang berbahagia. Maka kalau di surat Al-Ma'arij ya, atau Al-Haq, kalau saya tidak salah, dia bilang, ha'umukro'u kitabiyah, saking senangnya gitu ya. Dia panggil semua orang, ayo sini, yuk, mau lihat nggak? Rapot saya kayak gimana, mau lihat nggak? Karena rapotnya bagus-bagus. Ya, itu kegembiraannya. Berbeda dengan orang yang durhaka, yang kafir, gitu ya. Maka apa yang terjadi ketika dipanggil, Allah tidak menutupkan tabir, tidak menurunkan tabir. Jadi apa yang nanti yang diperlihatkan itu juga bisa terlihat jelas ya, di seluruh umat manusia yang ada pada waktu itu. Maka nggak kebayang. Kita di dunia bisa beruntung karena Allah masih tutupi aib kita. Dosa-dosa yang kita lakukan cuma kita sama Allah aja yang tahu. Orang lain nggak tahu dan nggak perlu tahu karena Allah paling nggak suka kalau kita buka aib sendiri, ya. Karena Allah sudah nutupi aib kita, maka kita tidak boleh buka aib kita di depan orang. Tapi tidak nanti di akhirat. Orang yang berdurhaka kepada Allah tidak masuk dalam kategori orang-orang yang disayang oleh Allah,
maka Allah perlihatkan semua. Tidak ada yang itu ditutupi. Nah, inilah yang disebut oleh Rasulullah celaka. Kenapa? Karena setelah diperlihatkan semuanya, diperlihatkan semua perbuatannya dari A sampai Z, dari mulai lahir sampai meninggal dan lain sebagainya. Kemudian orang itu diberikan kesempatan oleh Allah. Ada yang mau disampaikan nggak? Apa yang terjadi? Maka kemudian orang tersebut memberikan argumentasi. Ya Allah, saya dulu rajin sholat loh. Saya dulu rajin ke masjid loh misalnya. Saya dulu banyak berinfak, saya bersedekah. Saya bangun malam, saya ini, saya itu, semuanya dikeluarkan. Nah, dia berargumentasi di depan Allah SWT. Sampai kemudian Allah berfirman seperti yang di surat Yasin. Ya, yang sering kita baca. Allah sampaikan, sudah kamu. Bicaranya sudah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Maka pada hari ini kami akan mengunci mulutnya. Setelah sang hamba selesai berargumentasi, maka mulutnya dikunci. Lalu apa yang Allah sampaikan? Kamu selesai, gak usah ngomong lagi, mulutnya dikunci. Sekarang kami akan datangkan kepadamu semua saksi atas perbuatanmu. Maka kemudian apa yang disampaikan Allah Yasin, maka jadilah tangan yang berbicara, kaki yang berbicara. Itulah yang bersaksi di hadapan Allah SWT bahwa ternyata semua yang dilakukan atau semua yang diucapkan itu hanya dusta belaka. Itu hanyalah bentuk kemunafikan. Ya, semua yang dilakukan itu tujuannya hanya untuk riya misalnya, doa lain sebagainya. Dan karena semua saksi memberatkan dia, maka dia pun kembali kepada keluarganya, kembali kepada barisannya dengan perasaan yang terpuruk, karena dia tahu bahwa dia pasti celaka. Ya, karena dalam penjelasan hadisnya disebutkan, barang siapa yang ketika di hari hisabnya dia celaka, maka dia akan menjalani fase tahapan hari akhirat berikutnya juga akan semakin celaka. Terus begitu. Karena tahapan di akhir kan banyak ya, ada yaumul mahsyar, ada yaumul hisab, ada yaumul mizan, masih panjang. Sekali dia mendapati dirinya celaka, maka di tahapan berikutnya akan semakin celaka dan terus. Wal'iyadu billah. Ya, maka kita mohonkan kepada Allah dengan kita terus mengulang, mengingat diri kita, Malik Yaumiddin, mengingatkan diri kita bahwa kelak kita akan kembali kepada Allah, berjumpa kembali kepada Allah, Sang Penguasa hari pembalasan. Maka kita diingatkan setiap ucapan kita, setiap kata kita, setiap nafas kita, setiap langkah kita, setiap keputusan yang kita ambil, setiap kebijakan yang kita tetapkan, setiap amal perbuatan kita, semuanya itu nanti akan diperhitungkan dan dibalas spontan, tidak lebih dan tidak kurang. Karena Allah tidak akan menzalimi dan Allah adalah zat atau hakim yang seadil-adilnya, hakim yang bisa kita cintai. Ya, jadi mudah-mudahan dengan kita mentadabburi ayat ini, kita punya balancing, gitu ya, kita punya penyeimbang. Satu sisi kita punya harapan besar atas rahman dan rahimnya Allah. Satu sisi kita juga punya rem, gitu ya, karena kita tahu bahwa Allah itu Rabbul Alamin, karena kita tahu Allah itu Maliki Yaumiddin. Dengan itu mudah-mudahan kita bisa menyelaraskan kehidupan kita, gitu ya, sehingga kita tetap berada dalam jalan yang Allah ridhoi. Allah alam bisawab. Ini kiranya ya yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sangat ini Ustazah, sangat detail ya. Ustazah mengupasnya per kata. Jadi sangat dalam ternyata arti dari Al-Fatihah itu.
Oke, baik teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Sekarang kita buka sesi diskusi dari paparan yang Ustazah sampaikan tadi. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ditulis juga bisa. Gimana? Enggak ada. Baik, Ustazah, saya mau nanya sedikit. Ya, baik, silakan. Itu kalau kita salatnya dengan imam, kita misalnya kita masuknya itu sudah surah Al-Fatihahnya itu sudah di tengah, kita nggak menghitungnya dari awal. Nah, itu bagaimana itu jatuhnya? Kita maksudnya kan tadi Al-Fatihah itu kan harus dibaca tuntas gitu, nggak boleh ada salah-salah gitu. Nah, kalau kita masuk di tengah dan kita tidak membaca surah Al-Fatihah, itu gimana Ustazah? Apa kita harus mengulang lagi salat kita? Maksudnya harus masbuk atau kayak mana? Ya, baik. Terkait sholat jamaah ya, konteksnya ini ya. Dalam konteks sholat jamaah, ada dua hal yang berkaitan dengan ditanyakan. Yang pertama adalah namanya sholat jamaah, itu ada kewajiban kita yang tidak mengikuti imam. Ya. Maka ketika kita menjadi makmum yang masbuk berarti ya imam sudah membaca Fatihah terlebih dahulu, sudah nyampe di tengah misalnya, atau bahkan sudah selesai Fatihahnya, udah yang surat pendek yang dibaca dan kita baru masuk, sehingga kita merasa tidak cukup untuk kita membaca Fatihah secara full misal, ya, maka ketika imamnya ruku, kan kita langsung ngikutin ruku ya, imam ruku, maka kita langsung mengikuti ruku, ya, walaupun kita tidak mendapatkan Fatihah secara utuh. Ya, itu kewajibannya karena kita harus mengikuti imam. Yang kedua, lalu bagaimana dengan Fatihah kita? Makanya poin yang kedua. Ya, para ulama menyatakan bahwa Fatihahnya imam itu juga menjadi Fatihahnya makmum. Ya, jadi kalaupun kita tidak membaca Al-Fatihah tadi atau bahkan sama sekali nggak bisa baca Fatihah. Contoh kasus makmum masbuk, imamnya sudah ruku, kita baru masuk Allahu Akbar, kan kita langsung ikutin ruku ya. Habis Allahu Akbar berdiri, langsung kemudian ke ruku, kan kita nggak baca Fatihah sama sekali, ya kan? Nah, maka Fatihah kita tetap dihitung karena Fatihahnya kita mengikuti Fatihahnya imam. Gitu ya. Jadi kesimpulannya, apakah kita mendapatkan satu rakaat bersama imam? Iya. Selama kita masih bisa ruku bersama imam, maka kita terhitung mendapatkan satu rakaat bersama imam dalam sholat tersebut. Artinya berarti kita tidak perlu menambahkan rakaat yang baru. Paham ya? Kalau memang rakaat kita sudah komplit. Jadi kita tidak perlu menambahkan rakaat baru karena kita nggak baca Fatihah misalnya. Ya. Atau misalnya karena imamnya sudah masuk Fatihah di pertengahan atau udah ruku. Ya. Asal kita mendapatkan ruku imam, kita terhitung mendapatkan satu rakaat karena Fatihah kita sudah ditanggung dengan Fatihahnya imam. Gitu ya. Biarpun kita tidak membaca Al-Fatihah sepenuhnya. Iya, betul. Betul dalam konteks berjamaah. Ya. Ya. Berbeda kalau sholat sendiri. Kalau sendiri lain lagi aturannya. Sholat sendiri ya la sholat di mana nyakrok di umil kitab. Kita nggak dianggap sah sholatnya kalau tidak baca Fatihah. Full baca Fatihah. Tapi kalau konteks berjamaah lain lagi, karena ada aturan tadi ya, ada aturan wajib mengikuti imam, dan yang kedua bahwa Fatihahnya makmum itu ditanggung dengan Fatihahnya imam. Ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah atas pencerahannya. Banyak ilmu malam ini, insya Allah. Jadi teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri kajian malam ini? Mungkin apa yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari mungkin bisa langsung ditanyakan kepada beliau. Tidak ada? Tidak ada berarti ya. Oke. Berarti tidak ada pertanyaan.
Baik. Oke, jadi kalau tidak ada pertanyaan, mungkin jadi kajian malam ini kita cukupkan di sini. Mungkin saya buat sedikit review ya, Ustazah ya, dari apa yang Ustazah sampaikan tadi. Mungkin teman-teman ingin maksudnya mereview ulang gitu. Mungkin coba saya uraikan sedikit saja. Mohon maaf Ustazah kalau ada salah-salah. Nah, jadi dari gambaran yang Ustazah sampaikan tadi, Ustazah mencoba untuk menguraikannya per kata, mulai dari alhamdu. Nah, jadi alhamdu itu adalah bentuk pujian kita, bentuk pujian kita kepada Allah, pengagungan kita terhadap Allah. Itu dari alhamdu sendiri. Kemudian alhamdulillahirabbil. Kemudian rabbul itu sendiri artinya Allah itu zat yang maha memelihara. Di situ Allah maha mencipta, maha memelihara, mengatur, mengayomi. Kemudian Allah juga maha penguasa. Kemudian alamin itu adalah alam semesta. Nah, di situ Allah yang menciptakan alam semesta. Kemudian ada Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim ini dia mencakup sifatnya Allah. Bahwa Allah itu maha merangkul. Allah itu maha penyayang. Kemudian yang membedakan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim ini adalah Ar-Rahman itu kasih sayang Allah itu secara umum, dia bentuknya lebih ke dunia gitu. Sedangkan Ar-Rahim itu Allah berikan itu kepada orang mukmin di akhirat, khusus di akhirat. Kemudian yang terakhir adalah Malik Yaumiddin. Allah itu yang maha menguasai, yang maha merajai. Jadi kelak kita akan kembali kepada Allah, dan apapun yang kita kerjakan di dunia ini, baik itu amal baik, amal buruk, maka semua akan dibayar kontan oleh Allah. Mungkin mohon maaf Ustazah kalau ada salah-salah. Baik, mungkin kalau tidak ada pertanyaan dan kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya cukupkan di sini. Sekali lagi Ustazah, terima kasih atas waktunya malam ini. Alhamdulillah banyak kali ilmunya, banyak manfaatnya. Yang tadinya mungkin kita hanya tahu Al-Fatihah itu hanya artinya saja yang kita dapatkan di tafsir Al-Quran gitu, tapi kita ternyata tidak tahu bahwa sedetail itu rupanya arti dari surah Al-Fatihah itu sendiri. Terima kasih sekali lagi Ustazah, jazikillah khairan atas ilmunya. Baik, mungkin saya tutupkan di sini. Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ustazah. Terima kasih Mbak Ami. Iya, sama-sama. Baik, saya leave grup ya. Saya leave ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.